Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi ramai di sosial media, yaitu dilansir dari suara.com. Heboh pengakuan warganet diduga bertemu Gibran di Jepang. Jadi sampai ada pertanyaan, naik apa ke sini? Apakah naik jet seperti adiknya Kaisang? Coba kita baca sedikit ya, yang dilansir dari suara.com. Seorang warganet di sosial media X mengaku bertemu dengan diduga Gibran Rakabuming Raka di Ginza, Tokyo, Jepang. Pengakuan warganet ini pun viral. Diketahui setelah diduga sebagai pemilik akun Kaskus Fufufafa, keberadaan wakil presiden terpilih 2024-2029 menuai rasa penasaran publik. Jadi programmer asal Indonesia yang tinggal di Jepang menyampaikan rasa penasarannya soal kendaraan yang dipakai Gibran terbang ke Jepang. Jadi masyarakat maupun netizen bertanya-tanya ya keberadaan Gibran kemana sampai membuat foto missing Gibran ya, hilang dari peredaran di sosial media maupun di tengah-tengah masyarakat. Bahkan di saat pelantikan anggota DPR RI pun dia tidak hadir ya. Sehingga ini memunculkan spekulasi di sosial media, apakah Gibran ya kena mental dengan kasusnya Fufufafa. Coba kita lihat tweet dari netizen yang mengaku bertemu Fufufafa di Ginza, Tokyo, Jepang ya. Nah, ini ada screenshotnya, yaitu dari akun Lukinati menulis di akun X-nya, bangsat ketemu Fufufafa di Ginza. Jadi tweet ini disampaikan pada 1 Oktober 2024 pukul 8 waktu Jepang ya. Nah, setelah netizen yang mengaku bertemu Fufufafa di Ginza, Tokyo, Jepang, dia juga membalas tweetnya dengan menulis, naik apa ya ke sini Kalau misalnya naik pesawat komersial ya, pasti masyarakat ya akan tahu keberadaan Gibran, kemana tujuannya. Jadi bisa diduga Gibran ke Jepang menggunakan private jet ya. Nah, ditanya oleh netizen lainnya, Ginza, Tokyo, iya peng ya. Jadi untuk memastikan apakah Gibran benar-benar ke Jepang atau ke Tokyo, dan netizen yang memposting tersebut mengatakan benar. Nah, netizen yang mengaku melihat Gibran, dia juga mengatakan sayang nggak lagi nyetir mobil pas lihat tadi. Nah, ada netizen juga yang bertanya, kok Fufufafa nggak difoto bang, dicariin orang senegara. Nah, ini ada yang lucu ya, netizen yang bernama akun Master of Puppet ya membalas, Fufufafa lagi minta nasihat kakeknya. Jadi kedatangan Fufufafa Ginza Jepang menurut netizen lagi meminta nasihat kakeknya ya, kakek Sugiono ya. Jadi banyak dugaan-dugaan dari netizen ya, kedatangan Gibran ke Ginza, Tokyo, Jepang yaitu untuk shopping. Dan Ginza, Tokyo ini adalah destinasi penggila barang-barang branded di Jepang ya. Apakah mempersiapkan yaitu kebutuhannya di saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Prabowo, atau mungkin Gibran jalan-jalan ke Jepang ya untuk menghilangkan stres akibat viralnya yaitu akun Fufufafa di sosial media, bahkan tidak ada henti-hentinya menjadi perbincangan oleh netizen ya. Apakah kedatangan Gibran ke Tokyo adalah untuk menghiburkan diri ya, melupakan segala hal yang terjadi di tanah air ya. Tetapi tidak bisa dihindari karena sosial media pun ya tidak luput pemberitaannya tentang akun Fufufafa, apalagi mata-mata netizen di sosial media yang seperti kita lihat tadi ya, mentweet bahwa keberadaan Fufufafa berada di Ginza, Tokyo, Jepang. Nah, ini menjadi pertanyaan dari netizen, kenapa Gibran memilih Ginza atau Tokyo? Ternyata sebelumnya Gibran di saat menjadi wali kota Solo pernah cuti sampai seminggu, yaitu berlibur ke Jepang. Nah, kalau kita kaitkan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo di dalam ILC, arti akun Fufufafa itu adalah ejekan-ejekan yang ada di komik atau anime di Jepang, sehingga ini sangat terkait sekali. Fufufafa itu kalau dalam menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya Pak Fasani, yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Iya, jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir-terakhir ya. Tapi bukan itu, artinya Fufufafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karli. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi.
Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Jadi kalau kita kaitkan ya apa yang disampaikan Roy Suryo dan juga sebelumnya Gibran memang pernah melakukan destinasi ke Jepang selama 1 minggu mengambil cuti di saat menjadi wali kota Solo, jadi bisa diduga adalah benar ya. Nah, apakah ya Gibran benar-benar akan dilantik menjadi wakil presiden terpilih yaitu mendampingi Prabowo? Coba kita dengar komentar dari Bang Refli Harun yaitu sebagai pakar hukum tata negara. Apakah nanti dengan keluarnya putusan PT UN mengabulkan gugatan dari partai PDIP ya, apakah ini Gibran bisa dibatalkan untuk menjadi wakil presiden terpilih Prabowo, atau seperti kata kuasa hukum dari Prabowo sendiri yaitu Hoto Hasibuan mengatakan bahwa keputusan MK adalah mengikat sehingga apapun keputusan dari PT UN tidak akan membatalkan Gibran untuk dilantik menjadi wakil presiden terpilih. Calon presiden dengan presiden terpilih ya. Kalau presiden itu sudah terpilih dan dilantik, maka urusannya adalah impeachment ya. Dan impeachment itu berdasarkan konstitusi 3 saja alasannya. 1, warga negara Indonesia syaratnya dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani ya sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tidak pernah mengkhianati negara. Nah, itu persyaratan Sobat Era sekalian untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kalau sudah dilantik, maka urusannya adalah urusan persyaratan konstitusional. Tapi sebelum dilantik, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, terutama pasal 169. Nah, pasal 169 huruf E itu mengatakan soal mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana disinggung di dalam konstitusi, tetapi ada juga klausul yang mengatakan syarat lainnya adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lalu huruf J ya Sobat Era sekalian menyatakan bahwa presiden tidak atau wakil presiden tidak melakukan perbuatan tercela. Ya, bahasanya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. And then the question is ya, apakah Gibran Raka Buming Raka melakukan perbuatan tercela? Apakah Gibran Raka Buming Raka masih mampu secara rohani? Apakah Gibran Raka Buming Raka tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 169. Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkotika dan zina. Jadi saudara sekalian, pasal ini tidak limitatif ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita mengajukan pertanyaan ya. Apakah Gibran Raka Buming pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak? Ada beberapa orang yang kemudian mencurigai, melihat dari matanya dan lain sebagainya ya. Ada yang mencurigai itu, karena itu perlu dilakukan tes kembali. Ada yang kemudian menginginkan pemeriksaan kejiwaannya karena berpikir bahwa dia ada masalah rohani, kemampuan rohani, dan kemudian yang paling penting adalah soal fufu fafa yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela. Pastilah itu bertentangan dengan norma agama, norma adat dan norma susila. Artinya perbuatan yang dilakukan akun fufu fafa itu pasti bertentangan dengan pasal 169J Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saya bicara teorinya saudara sekalian, tidak bicara apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan atau tidak, it is not my business. Tetapi urusan saya adalah apakah ini secara teoritis apakah justified atau tidak. Soal bisa dilaksanakan atau tidak itu soal politiknya. Tapi soal hukum tata negaranya soal seperti ini. Jadi secara teoritis saudara sekalian, ketika seseorang mengikuti pemilu ya, dia memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh baik konstitusi maupun undang-undang. Tapi syarat konstitusi sudah diterjemahkan di undang-undang, jadi kita bisa merefer undang-undang pasal 169 itu saja. Proses berpemilu kita tahu mulai dari pendaftaran sampai kemudian presiden dan wakil presiden tersebut dilantik. Dan itu memakan proses yang tidak mudah ya. Jadi saudara sekalian, dengan pasal
melakukan perbuatan tercela ini, maka sesungguhnya Gibran Raka Buming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pemilu pasal 169 terutama huruf J. Sehingga cukup alasan dia untuk tidak dilantik. Nah, masalahnya adalah bagaimana menentukan apakah dia melakukan perbuatan tercela atau tidak. Menurut saya ada dua jalan. Jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi karena ini ada kekosongan hukum, ya, atau jalan politik KPU yang menyatakannya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat dengan pemeriksaan atau Bawaslu misalnya, atau jalan lainnya, ya. Jadi saya ungkapkan 3 jalan atau ya, 1 jalan semi hukum, ya, yaitu melalui Bawaslu lagi, ya, diadukan ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat setelah menunggu pelantikan, atau dibawa kepada KPU, ya. Tetapi saya meragukan KPU memiliki keberanian, ya, atau dibawa ke MPR jalan politik, ya. Kalau KPU jalan administrasi, kemudian jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah lopsos, ya, karena orang kan tidak menduga bahwa presiden terpilih itu jedanya lama dan kemudian di tengah jalan ada masalah. Ya, let's say misalnya kalau presidennya tiba-tiba pindah warga negara atau presidennya korupsi dan lain sebagainya, kan tetap saja dia kemudian tidak bisa dilantik walaupun dia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU. Jadi sobat RS sekalian, dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik, ya. Sobat RS sekalian, saya tidak mengatakan apakah ini bisa dijalankan atau tidak, tetapi itu teorinya yang kemudian saya renungkan. Kalau jalan administratif, apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum, apakah Bawaslu punya keberanian? Ya, secara mereka didikte terus menerus. Jalan politik oleh MPR barangkali ada bisa dilakukan, atau jalan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi 2 jalan ini lebih punya probabilitas, ya, punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum Bawaslu. Itu saudara sekalian, ya, untuk melihat polemik atau perdebatan mengenai undang-undang pemilu yang saya sendiri sebenarnya awalnya berpikir, wah, dia tidak bisa digagalkan pelantikannya kecuali dilantik dulu kemudian baru diberhentikan dengan pasal impeachment. Tetapi setelah saya menelaah pasal 169 dan mengaitkannya dengan kondisi sebelum dilantik, maka saya membagi 2. Presiden bisa digagalkan pelantikannya atau wakil presiden kalau dia tidak lagi memenuhi syarat sebelum dilantik, dan bisa diimpeach kalau dia tidak memenuhi syarat setelah dilantik. Nah, kalau setelah dilantik itu syaratnya ya tentu syarat konstitusional saja. Tapi syarat konstitusional itu jangan lupa terdiri dari 3 kelompok dan itu berat. 1, melakukan pelanggaran hukum berat, ya, seperti suap, korupsi, pengkhianatan negara dan tindak pidana berat lainnya. 2, melakukan perbuatan tercela, dan 3, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan syarat untuk menjadi wakil presiden, syarat yang terkait dengan warga negara, tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, mampu secara jasmani dan rohani, dan kemudian untuk menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Dan sobat era sekalian, untuk kasus Gibran ini kita belum masuk proses impeachment karena belum dilantik, tapi bisa masuk proses sebelum dia dilantik yang dimana pasal 169 mengatakan harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam pasal tersebut, ya, mulai dari syarat huruf A sampai huruf T. Dan yang kita tunjuk adalah persyaratan huruf E dan terutama huruf J. Begitu sobat era sekalian. Selain berbagai kebijakan Jokowi yang juga disorot adalah ini Gibran, ya, wakil presiden terpilih. Karena wakil presiden terpilih Gibran ini tidak muncul kemarin pada pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Ini padahal presiden terpilih Prabowo, dan bahkan para mantan presiden seperti Pak Tri Sutresno, Pak Yusuf Kala, dan Pak Budiono itu juga hadir. Ya, ketidakhadiran Gibran di acara pelantikan anggota DPR kemarin itu juga jadi bahan pertanyaan netizen itu. Yang hadir kenapa cuma Pak Prabowo? Bukankah itu pasangan di presiden dan wakil presiden terpilih harusnya ada di gedung DPR itu? Tetapi tidak salah kalau netizen mulai mencurigai atau mulai mengintip ada masalah apa sehingga Gibran tidak hadir di situ. Psikologi mulai bekerja, mencoba melihat apakah ada kecemasan pada Gibran atau ada semacam rekonsolidasi di keluarga Pak Jokowi sehingga menganggap bahwa kehadiran Gibran nanti akan menimbulkan kontroversi baru. Jadi semua hal yang menyangkut kepemimpinan, duet kepemimpinan ini antara Pak Prabowo dan Gibran itu jadi bahan pertaruhan. Apakah pasangan ini akan sukses atau satu di antara mereka akan jadi beban yang lain, kan?
simbolisasi itu yang orang lihat sebagai penanda bahwa ada yang tidak match antara Pak Prabowo dan Gibran tuh. Jadi kalau Pak Prabowo dulu menganggap ya jangan diadu domba, bukan diadu domba, tapi netizen justru lihat semacam kecanggungan atau ketimpangan relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran, dan itu real di depan kamera netizen melihat kenapa tidak ada Gibran di gedung DPR ketika peresmian DPR. Jadi kuriositas, keingintahuan netizen itu menjadi semacam pertaruhan tentang nasib dari duet ini, dan itu yang memungkinkan kita menilai secara lebih jauh bahwa kabinet Pak Prabowo di pertama-tama dalam 100 hari harus konsolidasi relasi itu, dan itu mungkin yang dianggap sebagai keunikan Indonesia bahwa setelah dilantik justru terjadi ketegangan politik. Kenapa? Karena tidak dari awal diyakini bahwa duet ini akan berhasil tuh. Kita tentu tidak menginginkan duet ini gagal, tetapi fakta-fakta yang berseliweran hari ini menunjukkan bahwa Gibran seolah-olah menghindar dari kamera publik tuh karena kontroversi yang masih berlangsung sampai sekarang, yaitu soal Fufafa. Dan itu pasti berimbas pada pembicaraan di meja makan keluarga Jokowi kan, bahwa mereka ingin melihat anaknya tampil di publik, tetapi sekaligus merasa bahwa kalau tampil di publik akan terjadi kontroversi lagi. Mereka ingin melihat keluarga ini diterima di publik, sehingga Pak Jokowi maupun Ibu Iriana berkali-kali sudah minta maaf, tetapi netizen menganggapnya itu bohong aja, atau itu semacam basa-basi untuk cari selamat. Jadi kita ada dalam ketegangan baru, yaitu ketegangan untuk melihat penonton justru yang tegang menonton relasi antara Pak Prabowo dan Pak Gibran yang masih harus tampil ke publik panjang sampai 2009. Jadi itulah sensasi-sensasi yang boleh saya baca ketika netizen mengatakan tidak boleh minta maaf karena maaf itu artinya menghilangkan kriminal atau potensi kriminal dari Pak Jokowi. Bahwa pemerintahan Pak Jokowi masih ingin bertahan itu urusan beliau, tetapi Pak Jokowi juga menyadari bahwa dia tidak mungkin lagi mengeluarkan keputusan strategis karena tinggal beberapa hari akan diambil alih kekuasaannya atau diserahkan pada Pak Presiden baru, Pak Prabowo. Ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan anggota DPR RI dan kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, hampir 1 bulan loh, dia tidak muncul di publik, itu menimbulkan spekulasi. Apalagi tadi Anda mengaitkan dengan putusan gugatan PDIP di PT UN nanti tanggal 10 Oktober ini ya. Banyak rumor atau tepatnya spekulasi, apakah mungkin pelantikan Gibran itu bisa dibatalkan, dan apakah mungkin misalnya PT UN itu berani mengambil putusan semacam itu? Tentu kita bisa membayangkan kalau Gibran seolah-olah tidak mau tampil ke publik sampai dengan 20 Oktober dan peristiwa-peristiwa politik susul menyusul karena pilkada daerah juga hiruk pikuknya ada mulai. Lalu orang mulai berpikir kembali bahwa memang Pak Prabowo salah memilih wakil presiden. Tetapi sangat mungkin juga Prabowo menganggap bahwa ya hanya itu semacam upaya untuk memperlihatkan bahwa tidak ada hal yang harus disesalkan ketika Pak Jokowi meminta supaya Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran. Dan praktek itu bisa kita baca secara terbalik, bahwa bukan Pak Prabowo yang meminta, tapi Pak Jokowi memaksakan tuh, karena diproses secara tidak natural. Dan itu yang pada akhirnya jadi spekulasi panjang nanti tentang relasi kepemimpinan, relasi psikologi antara presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, sambil kita menonton proses ini, publik terhibur sebetulnya kalau melihat bahwa ketegangan itu menimbulkan sensasi baru, bahwa jangan-jangan memang Pak Gibran itu tidak akan dilantik. Jangan-jangan Mahkamah atau MPR lagi mempersiapkan semacam skenario kalau seandainya tekanan publik itu atau keputusan PT UN membatalkan Gibran, kan itu intinya kan. Walaupun dianggap bahwa Gibran sudah diputuskan statusnya oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi politik itu selalu cair, politik itu selalu berproses mengikuti dinamika tuntutan publik. Jadi masih terbuka banyak option ketika Gibran akhirnya dibatalkan sebagai wakil presiden. Dan permainan partai-partai kita tahu bahwa kecanggihan Golkar, kecanggihan Demokrat, kecanggihan Gerindra bahkan itu tidak tertandingi oleh sikap formil bahwa Gibran itu harus dilantik sebagai presiden. Walaupun mungkin ada pelantikan, tetapi dari awal peristiwa dimunculkannya Gibran itu sudah bermasalah. Jadi kita mulai membaca manuver-manuver elit itu. Jadi komposisi politik hari ini adalah komposisi yang dibentuk oleh harmoni atau disharmoni di kalangan elit. Kalau disharmoni itu artinya akan ada proses di MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran. Nah, tekanan publik ini berlanjut terus, dan kita lihat bagaimana udah 2 bulan ini publik netizen tidak menghendaki Gibran dilantik. Kendali Pak Prabowo menganggap bahwa enggak, ini harus dilantik karena ini prosedur, tetapi bagi netizen silahkan dilantik, tapi legitimasi akan makin drop kalau dipaksakan dilantik. Saya hanya menganalisa
berita-berita dan sensasi yang ada di sosial media, dan itu memang menunjukkan betapa netizen itu punya determinasi untuk menentukan stabil atau tidak stabilnya politik Indonesia ke depan.